Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, kita melanjutkan bahasan kita sampai pada tafsir surat Al-Fajr. Kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu surat Al-Fajr ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Sedikit mengulang karena kelanjutannya pun berkaitan dengan ini. Wal Fajr, yang dimaksud fajar di sini adalah waktu subuh, ya. Subuh ini waktu untuk ibadah, ya kan? Ibadah yang dilakukan di waktu subuh, seperti pertama tentunya sholat subuh berjamaah di masjid. Ini yang mengandung kemuliaan besar bagi laki-laki. Bagi perempuan, sholat subuh di rumah itu yang paling afdal bagi dia. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Wa Quran al-fajri inna Quran al-fajri kana masyhuda. Kemudian yang kedua, setelah sholat subuh kita dianjurkan untuk membaca zikir-zikir, ya, sampai waktu matahari terbit. Ini amalan-amalan yang sangat dianjurkan di waktu subuh. Kemudian walayalin ashar. Layalin ashar ini maksudnya malam 10. Maksudnya malam 10 ini ada 3 penjelasan para ulama. Pertama, malam 10 ini adalah Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua, 10 hari pertama bulan Muharram. Kemudian yang ketiga, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagian para ulama mengkerucutkan di 2, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semua menguatkan pandangan masing-masing dan di sini disebutkan secara umum, ya, walayalin ashar. Intinya mau 10 hari bulan Dzulhijjah, Muharram, Ramadan, yang jelas itu adalah hari-hari yang penuh dengan rahmah melebihi di hari-hari yang lainnya. Hari-hari yang mengandung nilai ibadah lebih, ya. Kemudian Allah berfirman wasyaf'i wal watar. Ini yang di sini hampir ada 20 pandangan para ulama, sehingga disimpulkan di tafsir Adwaul Bayan, syafa' ini bilangan apa? Genap, al-witar ini ganjil. Di Adwaul Bayan disimpulkan ini adalah makhluk, karena semua makhluk itu berpasang-pasangan, ya, wallahu a'lam. Kemudian walaili idza yasr. Jadi ketika malam itu sudah mulai gelap gulita, mulai tiba. Jadi ada yang mengartikan malam sudah mulai tiba, ada yang mengartikan malam sudah mulai berlalu,
Seperti walaili idza as'as. Yaitu maknanya dua. Malam mulai tiba dan malam mulai berlalu. Intinya waktu malam. Intinya malam. Malam ini apa? Malam ini juga waktu untuk apa? Ibadah. Ibadah di waktu malam itu bentuknya ada dua. Apa itu? Waja'alnal laila libasa. Istirahat itu ibadah, Pak. Istirahat itu ibadah. Artinya istirahat itu ya tidur, dan artinya istirahat itu duduk santai dengan keluarga. Ya. Kemudian ibadah malam hari, ya maklum kita tahu sholat malam, tengah malam, sholat witir dan sebagainya. Lalu Allah mengatakan, hal fi dzalika qasam, apakah pada sumpah-sumpah yang di atas, karena di atas itu sumpah, manfaat bagi orang-orang yang punya hijr. Hijr ini akal. Apakah sumpah-sumpah di atas itu memberikan manfaat yang besar bagi orang yang punya akal? Tentu. Kenapa? Karena semua itu mengandung nilai ibadah yang sangat tinggi. Itu adalah ibadah-ibadah yang sangat berarti bagi orang-orang yang punya akal sehat. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Siapa itu? Itulah yang dikisahkan oleh Allah, contohnya di bawahnya. Inilah contoh profil orang-orang yang tidak memiliki hijr yang sehat, yang tak memiliki akal sehat, sehingga mereka itu bertolak belakang dengan prinsip yang Allah sebutkan di atas. Siapakah mereka? Nah, ini yang kita lihat. Alam tara, maknanya tidakkah kalian itu melihat? Melihat di sini bisa melihat dengan mata, ini bisa melihat dengan hati. Sehingga terjemahannya, tidakkah kalian melihat? Atau tidakkah kalian itu berpikir? Kalian cermati, kalian pelajari. Kaifa fa'ala rabbuk, apa yang telah Rabbmu lakukan, apa yang telah ditentukan, dilakukan oleh Rabbmu. Kepada siapa? Bi'ad, kepada kaum ini. Maksudnya, cobalah kalian lihat ke belakang. Apa yang terjadi dengan kaum Ad? Coba lihat ke belakang. Apa yang terjadi? Allah apain itu kaum Ad? Ya. Kaum Ad ini kaum yang datang setelah Nabi Nuh. Kaum yang datang setelah Nabi Nuh. Mereka berada di sebelah utara Timur Tengah, tepatnya antara Oman dan Hadramaut. Zaman dulu ini ceritanya. Kaum Ad ini suku besar, ya, kaum Ad suku besar, perkampungan mereka. Mereka berasal disebut kaum Ad karena mereka dinisbatkan kepada kakek mereka yang bernama Ad. Nama aslinya Ad bin Iram bin Awas bin Sam bin Nuh. Jadi Ad ini nama aslinya Ad bin Iram bin Awas bin Sam bin Nuh. Ini Ad al-Ula. Kata Ibnu Katsir dan para ahli tafsir, ini Ad yang pertama, keturunan Ad yang pertama kali setelah Nabi Nuh. Di kaum Ad ini Allah mengutus seorang nabi dan rasul.
Siapa? Nabi Hud alaihi salam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kalian melihat apa yang Allah lakukan kepada kaum Ad ini? Kemudian Allah mengatakan Irama dzatil imad. Iram ini ada yang mengatakan satu, Iram ini kaum, Pak. Namanya kaum Iram. Jadi kaum Ad itu adalah satu kaum, Pak. Ya, Ad itu satu kaum yang berasal dari anak keturunan Iram, gitu maksudnya. Yang kedua, Iram ini nama kampung, Pak. Ini saya sederhanakan. Iram ini nama kampung, kampung Iram namanya. Disimpulkan sama Ibnu Katsir, Iram ini satu suku yang menempati sebuah perkampungan. Ya kan? Mereka berasal dari keturunan Ad. Paham? Saya ulangi. Iram sebuah kampung. Mereka ini kabilah yang menempati sebuah perkampungan. Mereka ini, suku ini berasal dari keturunan Ad bin Iram. Faham ya? Ya. Ini masih profil nih kampung nih. Dzatil imad. Imad ini bentuk jamak yang berasal dari kata amud. Apa maknanya? Beraneka ragam komentar para ahli tafsir. Tapi bisa digabungin jadi satu. Ada yang bilang imad ini rumahnya tinggi-tinggi, besar-besar. Menjulang tinggi rumahnya. Ada yang bilang imad ini tiang rumahnya, tiangnya tinggi-tinggi. Ya sama aja kalau rumah ya tiang. Tapi ya begitulah, saya cuma menukilkan ucapan para ahli tafsir gitu loh ya. Ya, jangan dianggap oh ini perbedaan pandangan, tidak sebetulnya, cuman redaksionalnya aja yang bisa digabung jadi satu. Kemudian ada yang bilang imad ini maksudnya orangnya tinggi-tinggi. Ada yang bilang imad ini pedangnya. Dzatil imad yang punya pedang panjang sekali. Seorang kapiten memiliki pedang panjang. Jadi imad. Kata Ibnu Katsir ala kulli halin, kesimpulannya imad ini menggambarkan kondisi dari perkampungan dan suku Iram. Mereka orang-orang yang bertubuh besar sekali, Pak. Sehingga rumah-rumah mereka menjulang tinggi dengan tiang-tiangnya, otomatis pedangnya itu juga besar. Disebutkan di situ di Ibnu Katsir riwayat bahwa satu orang Iram, satu orang Ad ini mampu mengangkat batu, dan batunya itu kalau dijatuhkan satu negeri bisa hancur. Segede apa batunya? Gunung. Itu kaum Iram ini, Pak. Dia mampu mengangkat batu. Batunya ini kalau mau diangkat dengan umat Muhammad, satu umat Muhammad semua yang gotong. Kaum Iram satu orang. Wallahu alam. Inilah kaum Ad, perkampungan Iram. Allah mengatakan selanjutnya, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Penafsiran yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir yang dimaksud dengan ayat ini adalah kaum Ad. Allah tidak pernah menciptakan di bumi manapun
kaum seperti kaum Ad, Pak. Artinya apa? Kaum Ad ini memiliki kekuatan yang luar biasa dahsyatnya, Pak. Kuat sekali mereka itu, tinggi, besar, kuat-kuat mereka. Allah kasih kelebihan mereka daripada yang lain. Tapi apa yang terjadi? Kadzabat Thamudun wa 'adun bil qari'ah. Allah ceritakan kisah mereka di banyak ayat. Saya ambil contoh di surat Al-Haqqah. Kadzabat Thamudun wa 'adun. Kaum Thamud dan kaum 'Ad, mereka semua mendustakan hari kiamat. Ya. Mereka semua mendustakan hari kiamat. Kemudian di surat Haqqah juga di belakangnya Allah mengatakan fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatan rabiyah. Mereka bermaksiat dan mengingkari Rasul yang Allah utus kepada mereka. Di surat Syu'ara, kadzabat 'adun al-mursalin. Kaum 'Ad mendustakan para nabi dan rasulnya. Begitu juga kaum Tsamud, kadzabat Tsamudun al-mursalin. Kaum Tsamud mendustakan para rasul. Ini yang terjadi, Pak. Mereka dikasih kelebihan oleh Allah, tapi kelebihan itu mereka justru gunakan untuk ingkar kepada Allah, mengingkari utusan Allah, yang artinya mereka bermaksiat, tidak mau taat sama sekali, tidak mau iman kepada Allah, gak percaya dengan hari akhir. Kejahatan demi kejahatan mereka lakukan semuanya. Fa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Akhirnya kaum 'Ad uhliku, dihancurkan oleh Allah dengan kekuatan mereka itu, dihancurkan oleh Allah dengan apa? Birihin, dengan angin, Pak. Angin mereka hancur, dengan angin mereka dihancurkan. Sarsarin, angin yang sangat dingin sekali. Birihin sarsarin 'atiyah, angin ini berhembus dengan sangat kencang sekali dan terus menerus. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Subhanallah, Pak. Angin yang sangat dingin ini berhembus dengan kencang, terjadi selama sab'a layalin, 7 malam, wa thamaniyata ayyamin, 8 hari. 8 hari 7 malam. Terus menerus tanpa berhenti. Fataral qauma fiha sar'a. Hingga kalian melihat kaum 'Ad itu tak tersisa seorang pun. Mereka semuanya mati semuanya, Pak. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Seperti pohon kurma yang jantungnya itu sudah nggak ada. Kalau pohon pisang, tengah-tengah pohon pisangnya itu ada apa, Pak? Bonggolnya itu kan. Seperti kalau bonggolnya diambil tinggal apanya? Ya udah, tinggal sayur oyong, Pak. Ya kan? Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka bergelimpangan mati dengan kondisi tubuh yang awalnya sebegitu kuatnya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberikan makna kaum 'Ad aja segede itu bisa dihancurkan, Pak. Apalagi kita yang cuma disenggol terus ngeleprak di jalanan.
Apalagi kaum Quraisy dengan mudah lagi. Apalagi semua kaum manusia yang postur tubuhnya nggak ada apa-apanya dengan kaum Ad. Artinya pula ini loh akibat Pak. Bagi siapa? Bagi mereka yang menentang Allah. Bagi mereka yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi mereka yang menentang Al-Quran. Menentang syariat Islam. Lebih mudah lagi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang kedua, wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ini kaum lagi, kaum yang berikutnya yang datang setelahnya. Kaum Thamud. Ya. Kaum Thamud ini Allah utus kepada mereka Nabi Saleh. Kasusnya sama seperti di ayat tadi, mereka fa'asau rasula rabbihim, mereka maksiat sama Nabi Saleh. Naqatallahi wa suqiyaha, ini ontah jangan disembelih, malah mereka sembelih. Beribadahlah kepada Allah, malah mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah. Semua yang disampaikan oleh Rasul Allah ditentang sama mereka. Ya syiriknya, ya maksiatnya, semua mereka tentang. Padahal kaum Thamud ini 11-12 dengan kaum Ad, Pak. Lihat, jabus sakhra. Apa jabus sakhra ini artinya? Mereka bisa memahat. Mereka bisa pahat. As-sakhra ini batu. Tapi yang dimaksud bukan mahat batu kayak di daerah Jawa Tengah, itu bukan. Ini mahat gunung. Dibikin apa? Dibikin rumah gunungnya, Pak. Gunung batu dicoak-coak sama dia jadi rumah. Sampai sekarang perkampungan kaum Thamud itu masih ada, Pak. Ya gunung batu, Pak. Masih berbentuk rumah-rumah mereka. Jadi rumah-rumah mereka di mana? Malah ada riwayat di situ disebutkan di Ibnu Katsir, kalau bahasa kita gunung, ya bayangin batu dibikin rumah, segede apa batunya, Pak? Bayangkan? Ya. Di Ibnu Katsir disebutkan batu ini sama kaum Thamud digotong, Pak. Diambil dari gunung, digotong oleh kaum mereka. Gotong gunung. Segede apa tuh kaum ya badannya. Kemudian setelah itu dipahat-pahat, dibuat rumah sama mereka. Kekuatan fisiknya. Yang kedua, kepandaian mereka untuk mendesain rumah. Oh ini ruangan, ini dimulai dari sini dan seterusnya dan seterusnya. Mereka punya kecerdasan dari sisi situ. Tapi apalah artinya sebuah kekuatan fisik, kecerdasan Anda jika dipakai untuk bermaksiat kepada Allah. Wa amma Thamudun fa uhliku bit taghiyah. Adapun kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah dengan taghiyah. Taghiyah ini diartikan oleh para ulama ada dua. Ada yang mengartikan itu adalah soihah, suara gemuruh yang sangat keras yang diiringi dengan goncangan. Akhirnya apa? Mereka semua mati di dalam rumah-rumah batu mereka. Ada yang mengatakan taghiyah ini kemaksiatan. Kaum Tsamud dihancurkan oleh Allah karena kemaksiatan yang mereka lakukan sendiri. Ini. Yang ketiga, wa Fir'aun. Adapun kaum Fir'aun, Dzil Autad. Fir'aun ini memiliki autad. Autad ini apa? Autad ini diartikan maknanya ada mengartikan pasak-pasak. Dia punya kemah-kemah. Ada makna yang kedua, dia memiliki bangunan yang sangat tinggi sekali
lalu dia bisa gunakan untuk bermain di bagian bawah. Di Adwaul Bayan dikatakan itulah yang ada sampai sekarang di Mesir. Piramid, autad. Ada yang mengartikan autad ini tentara. Tentara-tentara khusus. Fir'aun memiliki tentara-tentara khusus yang menguatkan kerajaan dia. Semuanya bukan hal yang bertentangan maknanya. Artinya Fir'aun memiliki kekuasaan yang hebat. Kekuasaan yang luar biasa hebatnya. Tetapi akhirnya apa? Fa'alladzina taghaw fil bilad. Mereka, siapa yang dimaksud mereka di sini? Mereka tadi itu tiga kaum itu tadi Pak. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun. Apa yang terjadi? Taghaw fil bilad, tughyan. Mereka melampaui batas. Lit-taghina ma'aba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Na'udzubillah. Neraka jahanam itu akan selalu siap menanti dan mengintai. Siapa? Orang-orang yang melampaui batas. Ini tughyan, taghaw fil bilad. Apa bentuk melampaui batas yang dilakukan oleh kaum-kaum itu? Tentu yang paling hebat yang mereka pelanggaran yang mereka lakukan adalah syirik. Menyekutukan Allah. Ini yang paling hebat. Kemudian yang kedua, penentangan mereka terhadap Rasul yang Allah utus kepada mereka. Ditentang Rasulnya. Artinya menentang semua syariatnya, tidak percaya semua syariatnya sudah. Ini sebab mereka diazab. Kira-kira zaman sekarang terjadi nggak ini semua? Terjadi Pak semua. Syirik dianggap ajaran Islam. Ya kan? Syirik dianggap ajaran Islam. Liberalisme dianggap ajaran yang benar. Tasawuf dianggap ajaran Islam. Kata Rasulullah SAW apa? Fakhalafa min ba'dihim khulufun. Kelak akan lahir generasi. Yaquluna ma la yaf'alun. Kelompok pertama dari generasi ini yaquluna ma la yaf'alun. Omdo Pak. Omong doang. Banyak ngomong, nggak ada amalnya. Di hadits yang lain Rasul mengatakan, katsura khutabaukum wa qalilun ulamaukum. Penceramah-penceramah dengan retorika-retorika hebat, bejubel Pak. Tapi ulamanya sedikit Pak. Pinter ngomong doang semuanya Pak. Kelompok yang kedua, wa yaf'aluna ma la yu'marun. Mereka banyak berbuat, tapi perbuatan mereka tidak ada satupun yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Lihat ini Pak. Nanti akan muncul umat seperti ini. Di hadits yang lain akan muncul pula mereka kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Kiamat tidak akan tiba sampai zina itu merajalela, minuman keras itu merajalela dan tidak disebut dengan namanya. Zina bukan lagi namanya zina, kasih sayang. Minuman keras banyak namanya Pak, obat kuat. Wal ma'azif, dan mereka akan gemar memakai dan menggunakan musik-musik. Wa yusammunaha bighairi ismiha. Mereka akan menamai musik ini bukan namanya yang asli.
Mereka menganggap musik ini hal yang lumrah. Kalau ada orang ngomong musik haram, wah aliran sesat ini. Wah ini aliran apa lagi, masa musik dibilang haram? Enggak bener ini. Sudah yang disampaikan Rasulullah terjadi semua, Pak. Kemaksiatan hebat sudah. Ini 3 komponen masyarakat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW nanti akan terjadi dan sudah terjadi sekarang. Inilah taghaw, melampaui batas, Pak. Dicabut dari jiwa mereka apa? Haya, malu. Tidak ada di jiwa mereka lagi sifat malu dan tidak ada, Pak. Perempuan dengan enaknya dia telanjang di pinggir jalan. Tidak ada malu. Tidak ada rasa malu sama. Dia bangga cuek kayak bebek akhirnya. Itulah yang terjadi sudah. Taghaw, sudah melampaui batas. Azab Allah sudah ada di tengah-tengah mereka. Apa itu? Sulit kebutuhan pokok. Susah cari kebutuhan pokok. Kemarau di mana-mana. Ini hujan setiap hari. Di hadis Aisyah disebutkan apa? Hujan ini turun bukan untuk kalian, untuk kambing. Hujan turun buat sapi, bukan buat kita, Pak. Buat binatang ternak, bukan buat kamu. Kenapa? Manusianya sudah melampaui batas. Kemudian apa? Wajuris sultan. Karena kemaksiatan sudah seperti ini, mereka diadab oleh Allah dengan apa? Munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim di tengah kalian. Jadi jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita yang banyak maksiat. Karena pencuri itu lahir di kampung pencuri. Maling itu lahir di kampung maling. Ya. Di daerah Jonggol, saya ditunjukin anak-anak, Ustadz ini kampung maling ini Ustadz. Anak muda di antara mereka kalau belum pernah nyolong itu dicibir. Dicibir dia. Dan tidak dikatakan sebagai laki-laki hebat. Bilang serem amat, iya. Kampung maling kalau sudah pernah mencuri, wah laki-laki hebat dia sudah. Lihat Pak. Terus lahir dari mereka siapa? Pemimpin. Pemimpin. Pasar. Nyari timbangan yang pas di pasar. Susah. Mesti kurang 2 on se-on Pak. Dari mereka lah lahir Pak. Bupati, camat, gubernur. Dari mereka lahir. Ya kan? Tidaklah kemaksiatan itu muncul. Mereka akan ditimpa ini semuanya Pak. Ini semua azab. Azab buat kita ya. Alladzina taghaw fil bilad. Ini mereka melampaui batas semuanya sudah. Lalu bagaimana jika di situ ada orang-orang yang beriman? Yaghzu jaisun al-Ka'bata hatta idza kanu bi baida'a yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ada sebuah tentara, kata Rasulullah SAW. Tentara ini akan menyerang Ka'bah. Ketika tentara itu sampai di tengah jalan, Allah mengadab mereka. Baik yang ada di belakang maupun yang ada di depan. Semuanya disapu bersih oleh Allah. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah di situ ada orang-orang saleh? Rasulullah menjawab, iya. Tapi kelak, thumma yub'atsuna ala niyatihim. Lalu mereka dibangkitkan oleh Allah kelak dikubur dari kuburan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dia. Kemudian hadis tentang wabah ta'un yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa itu ta'un? Rasulullah menjawab, azab. Azab yang Allah kirimkan di negeri itu. Adapun orang-orang yang beriman, ta'un itu menjadi rahmat, penghapus dosa dia dan mengangkat derajat dia. Tapi bagi mereka yang bermaksiat itu azab. Di kasat mata kita semua kena sapu bersih, Pak. Tapi di sisi Allah nanti dipilah-pilah, Pak. Mana yang asli, mana yang KW. Tapi semua bakal kena. Yang depan, yang belakang kena sapu bersih semua sudah. Azab. Alladzina taghaw fil bilad. Memang apakah zaman kaum Ad, kaum Thamud, Nabi Saleh, kaum Lut, kaum Madian, semua kena berserta nabinya? Tidak. Nabi Nuh disuruh bikin perahu, selamatlah Nabi Nuh dengan kaumnya. Kaum Nabi Hud diselamatkan Nabi Hud dengan kaumnya yang beriman. Nabi Saleh diselamatkan dengan kaumnya. Nabi Lut diselamatkan, wahai Lut tinggalkan kaum perkampungan Sadum sebelum matahari terbit. Cepat tinggalkan kota Sadum sebelum matahari terbit. Kenapa? Sebentar lagi ada hujan batu dari neraka jahanam. Ya, fa'amtarna 'alaihim hijaratan min sijin. Ada hujan batu sebentar lagi dan neraka jahanam. Cepat. Kalau kamu ninggalin kampungmu berserta orang beriman, jangan nengok ke belakang. Loh, apa bisa hujannya di sebelah situ, terus Nabi Lut yang berjalan gak kena batu? Bisa? Buktinya apa? Kampung Melayu hujan, sini kering. Ya kan? Sering kali kita melihat Kampung Melayu hujan, sini kering, Jatinegara deres. Itu hal yang sering kita melihat, bukan hal yang aneh. Sudah Allah tunjukkan ini semuanya. Lalu negerinya dibalik sama Allah, ditumplek ke bawah gini, dibalik negerinya. Desa-desa yang lain, Madian, semua dihancurkan oleh Allah kaumnya. Nabinya diselamatkan. Terus kita pede begitu. Wah, ini maksiat. Enggak, cuman keluarga saya yang nanti yang diselamatin. Emang kamu kenal sama Jibril? Kenal, sama-sama tetangga saya namanya Jibril. Jadi semua kena sudah. Alladzina taghaw fil bilad. Ada pelajaran menarik di sini, Pak. Berarti apa? Kemaksiatan itu pasti akan berdampak buruk pada pelakunya, Pak. Pasti. Ibnu Qayyim bilang kadararis sumumi alal abdan, seperti dampak buruk racun pada tubuh Anda. Ma'akhtilafi anwa'iha, sesuai dengan tingkatan racunnya. Kalau dosamu syirik, wah ya besar Pak adabnya, Pak. Pasti kemaksiatan itu akan berdampak pada diri pelakunya. Yang kedua, kemaksiatan itu pasti akan berdampak pada lingkungan dia. Lingkungan kecil keluarga maupun masyarakat, pasti maksiat itu berdampak. Satu yang berbuat salah, semuanya kena. Mau contoh, satu orang buang sampah sembarangan, yang kena dampak siapa? Sekomplek. Ya kan? Sekomplek kena, Pak. Itulah maksiat. Suaminya maksiat, semua kena, Pak. Istrinya kena dampaknya, anaknya kena dampaknya. Ya kan? Al ilmu apa? Nurun, Pak. Bukan nurun, kalau nurun cahaya. Tapi kalau orang bahasa mulut Jawa, al ilmu nurun, Pak. Tahu nurun? Ngikut turun temurun.
Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ketiga, Ibnu Qayyim bilang, kemaksiatan apapun yang terjadi di zaman sekarang sebetulnya ini warisan dari zaman dulu, Pak. Kejahatan penguasa ada. Siapa? Fir'aun. Kejahatan kaum intelektual ada. Siapa? Kaum Tsamud. Orang pinter-pinter, Pak. Premanisme ada. Kaum siapa? Kaum Ad. Kuat-kuat badannya, Pak. Kejahatan mereka yang punya harta ada, Pak. Siapa? Qarun. Mau nyari maksiat apa? Semua ada. Kalau orang dulu kemarin rame masalah LGBT, katanya di dalam Al-Quran nggak ada. Ya emang kopengnya yang budek, Pak, sudah, Pak. Matanya buta. Ya memang dia nggak bisa baca Quran, nggak ngaji Quran dia. Yang dibaca apa? Injil kali. Di Injil memang nggak ada LGBT, Pak. Yang dibaca apa? Buku orang Barat. Jadi Quran ada, lah itu kaum Lut. Semua nyari maksiat, semua ada. Musik, ada, Pak, musik, Pak. Lah itu kaumnya Abu Sofyan, orang Quraisy, waktu mau perang apa itu? Perang Uhud, dia bawa siapa? Bawa penyanyi, Pak. Banyak perempuan-perempuan dibawa. Ngapain suruh joget nyanyi di situ dia setiap malam? Untuk apa? Menghibur dan memberikan semangat kita. Lu sama turunan Abu Jahal. Mau cari maksiat apa kita? Itu sudah turunan dari zaman dulu-dulu sudah ada semua. Dan semuanya jadi hina, nggak ada yang menang, Pak. Nggak ada yang menang. Siapa yang menang kemaksiatan zaman dulu? Nggak ada. Kaum Romawi, kekuatan adidaya di zamannya habis, Pak. Persia habis. Loh, tapi kenapa umat Islam kalah sama Mongol? Ya umat Islamnya yang maksiat di zaman itu. Siapa? Ya orang Syiah yang kerja sama-sama Mongol. Sehingga pintu gerbang Baghdad itu dibuka oleh orang Syiah. Dan orang Syiah yang bekerja sama dengan Mongol sehingga mereka berhasil menguasai negara Turki. Yang setelah itu direbut kembali oleh Muhammad Fatih. Kejahatan maksiat kita semua, Pak. Ya inilah alladzina taghaw fil fa'aktsaru fihal. Banyak maksiat sudah. Maksiat merajalela di mana-mana. Hasilnya fasabba alaihim. Apa artinya sabba? Sabba itu dituang, Pak. Alaihim, pada mereka, Rabbuk, Rabb kamu yang menciptakan alam ini akan menuang kepada mereka sawta azab. Lihat ini menarik. Ada bahasa sabba dituang, tapi yang dikasih cuman saut. Apa saut itu, Pak? Cambuk. Cemeti, Pak. Jadi yang dikasih oleh Allah itu cuman cambuk. Bahasa kita cambuk itu apa? Simbol akan siksaan. Ya kan? Tapi penyiksaan pakai cambuk itu besar. Dia kecil, Pak. Artinya azab yang diterima oleh kaum-kaum dulu itu cuman sekelas cambuk, Pak. Itu pun sudah ludes tuh negeri. Sekelas cambuk udah ludes. Makanya disebut apa? Di dunia itu sudah sabbalim, sudah dituangkan kepada mereka. Padahal dituangnya cuman segelas, Pak. Belum semua. Semua kapan? Di akhirat nanti semuanya. Ketika Anas bin Malik cerita, hari itu Anas diajak oleh Rasulullah jenguk orang sakit. Sesampainya di rumahnya, laki-laki ini kayak anak burung.
kurus, kecil tubuhnya. Rasulullah melihat kasihan. Beliau mengatakan, kamu sudah doa sama Allah. Si sahabat yang sakit ini bilang, wahai Rasulullah, andai azab Allah di akhirat dipercepat oleh Allah kepadaku di dunia, dan ini bentuk percepatannya, saya ridho. Ya Abdullah, innaka lan tatiqu abada. Wahai hamba Allah, andai azab Allah itu dipercepat di dunia pun kamu tidak akan kuat menerimanya. Tidak kuat kamu menerimanya. Kamu doa sama Allah. Baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini hadis sahih disebutkan Ibnu Katsir juga di tafsir ayat ini. Artinya Pak, azab yang begitu dahsyat itu sebetulnya masih kecil. Yang gede di mana? Di akhirat Pak. Sama dengan ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal, ujian, cobaan yang Allah timpakan kepada manusia itu masih bisyai'in, masih secuil Pak. Ujian yang berat itu kapan? Nanti Pak, di alam kubur. Nanti di padang mahsyar. Sampai ada riwayat, wallahu alam sahih apa enggak, kalau seorang hamba sudah berhasil melewati sirat, berarti aman kamu dari ujian, sudah selesai ujianmu. Surga. Jadi ini pelajaran yang besar buat kita semuanya. Ya. Wallahu alam shawab, nanti kita lanjutkan setelah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit penghujung dari ayat-ayat ini. Ayat-ayat yang bicara tentang 3 kaum. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun. Allah mengatakan dengan kalimat taghaw. Artinya kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan, dan berbagai macam bentuk pelanggaran terhadap syariat. Lalu Allah mengatakan fa'aktsaru, yang menunjukkan bahwa kekufuran, kemusyrikan, kemaksiatan itu sudah menjamur. Bahkan bukan sekedar menjamur, tetapi semakin banyak kreasi mereka dalam maksiat, semakin banyak cara mereka lakukan dalam kekufuran, kemusyrikan, dan kemaksiatan itu. Fa'aktsaru, mereka memperbanyak, menjamur, semakin banyak kreasi mereka dalam bermaksiat. Akibat dari semua itu, akibatnya adalah azab yang Allah timpakan kepada mereka. Contoh kecil, kita semua sering melihat anak kita nggak nurut, dikasih tahu melawan. Seringkali kita menyalahkan anak itu. Anaknya yang malah digencet dan anaknya yang malah disalahkan. Sebetulnya kalau kita mau mencari yang salah sebetulnya pada siapa? Orang tuanya yang kurang taat sama Allah, Pak. Kita sebagai orang tua yang kurang taat sama Allah. Suami melihat istrinya tidak taat. Sebetulnya sebelum kita menyalahkan dia, kita koreksi diri kita. Bisa jadi kesalahan itu terjadi pada kita sendiri. Begitulah, buah itu jatuh bukan di kebun orang,
tapi jatuhnya di kebun kita. Walaupun ada kemungkinan dia jatuhnya di kebun orang, dicolong, Pak. Kita sudah berusaha menjaga sedemikian rupa, tapi dicuri. Itulah lingkungan. Nabi Nuh sudah berusaha sedemikian rupa sampai detik-detik terakhir sebelum anaknya tenggelam. Sebelum anaknya tenggelam, Nabi Nuh masih mengajak anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Detik-detik terakhir. Sampai seperti itu usaha Nabi Nuh. Tetapi buahnya jatuh di kebun sebelah. Pengaruh kekufuran yang ada di masyarakat itu cukup besar, Pak. Yang penting kita sudah berusaha untuk menjaga. Sampai kapan? Sampai kain kafan menyelimuti kita. Itu batas akhirnya sudah. Jadi inilah, Pak, yang harus kita lakukan terlebih dulu sebagai kepala keluarga. Kita evaluasi diri sebelum kita menyalahkan orang. Ini lingkup kecil, lingkup besar sebagai negara. Sebelum kita menyalahkan siapapun, kita menyalahkan individu kita sendiri. Karena gunung ini terdiri dari tumpukan batu, Pak. Negara ini terdiri dari kumpulan individu-individunya. Jadi kita benahi dari yang kecil, dirakit satu demi satu, maka karet itu akan terbentuk sebuah mainan anak-anak buat lompat-lompatan, Pak. Jadi inilah pelajaran besar buat kita semuanya. Sehingga terjadilah masyarakat yang memiliki prinsip mengedepankan dirinya, perbaikan diri, lalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat sesama. Sebelum dia melempar batu, padahal dia lupa, dialah yang melempar. Ya. Ayat ini ditutup, kisah 3 ini, kaum ditutup dengan inna rabbaka labil mirsad. Lihat, sesungguhnya Rabbmu, lihat, digunakan dengan sifat rububiyah Allah. Rububiyah, penciptaan, pengaturan, penguasaan. Allah yang berkuasa di alam semesta ini. Allah raja di alam semesta ini. Labil mirsad, apa mirsad ini? Kalau bahasa kita, mengintai, Pak. Allah akan selalu melihat, bukan sekedar melihat, tapi benar-benar diperhatikan, Pak. Ma yalfidhu min qawlin. Ya, tidak ada satu kalimat yang keluar dari mulut kita, satu lafaz, satu huruf yang keluar dari mulut kita itu dicatat. Jadi benar-benar dilihat, diperhatikan oleh Allah. Perhatikan ayat yang lalu, fama ya'mal mithqala dzarra, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, apa? Sigharun namlah. Dzarrah itu artinya anak semut, bayi semut hitam di batu hitam di tengah kegelapan malam, di tengah hutan belantara, kelihatan. Tapi Allah Maha tahu, Pak. Allah tahu itu semuanya. Mithqal, seberat itu pun, jika itu bernilai khairan, kebaikan, ya Allah akan mengetahuinya dan ada balasannya. Jika itu syarran, yarahu, Allah pun akan melihatnya. Inilah iman. Iman terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menumbuhkan apa? Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar
kekuasaan dan keagungan Allah. Menumbuhkan rasa takut kita akan azab Allah Subhanahu wa taala. Menumbuhkan harapan yang besar untuk mendapatkan rahmat Allah, dorongan untuk berbuat baik. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu ada nilainya di mata Allah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu menyepelekan kebaikan walaupun itu kecil. Sekedar Anda bertemu dengan saudaramu, senyum aja itu sedekah. Jangan disepelekan. Saya tadi pagi ditanya ibu-ibu daerah Jati Bening, mohon maaf Ustadz, apakah seorang istri melayani suaminya itu dapat pahala? Pasti. Jangankan melayani, ngasih secangkir teh, kopi, jika Anda meniatkan mengikhlaskan karena Allah, itu pahala sedekah. Ma at'amta bihi zaujak falaka biha sedekah. Makanan yang Anda sajikan kepada istri Anda, suami Anda, itu sedekah Pak nilainya. Ma taj'alu fi fiyyi imra'atika sedekah. Satu suapan yang kamu berikan ke pasanganmu itu sedekah Pak. Sedekah 700 kali lipat pahalanya. Begitu juga perbuatan dosa. Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, kata Rasulullah kepada Aisyah, jangan sampai kalian itu menyepelekan perbuatan dosa. Fa innahunna idza ijtama'na yuhlikna. Karena dosa-dosa kecil itu kalau ngumpul, maka dia akan menghancurkan kalian. Penyair Arab mengatakan sungguh indah, la tahqiranna saghiran innal jibala minal hasa. Jangan menyepelekan yang kecil, gunung itu dari tumpukan pasir Pak. Jadi inilah pelajaran besar. Kebaikan pasti akan melahirkan kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan. Keburukan pasti akan melahirkan kebinasaan, kesengsaraan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sekalipun kita sudah memberikan pendidikan yang baik, arahan yang baik, tuntunan yang baik, tapi hasilnya seperti apa yang kita harapkan, bagaimana? Ya, pertanyaannya bagus. Kita sudah berusaha, tapi hasilnya ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Syekh Mustafa Al-Adawi punya buku namanya Tarbiyatul Aulad. Beliau mengatakan di bagian pertama kali beliau menjelaskan, poin pertama yang beliau ajarkan kepada kita apa? Ingat, kata beliau, pertama, hidayah itu di tangan Allah, bukan kita. Hidayah di tangan Allah. Terus kita apa? Kita punya kewajiban untuk mendidik dan mengarahkan, Pak. Sampai kapan kewajiban kita itu tadi? Sampai kita dibungkus dengan kain. Tidak ada istilah, sudah Ustadz, sudah dikasih tahu tapi nggak mau. Terus diapain? Nggak bisa ucapan seperti ini. Kita ini menganggap tugas kita kepada anak seperti kepada tetangga. Saya sering katakan tugas kita kepada anak, seringkali kita ini menganggap kayak sama tetangga sebelah. Apa? Diingetin sekali dua kali nggak mau, ya udah, sudah diingetin nggak mau. Padahal sama anak nggak bisa. Diingetin nggak mau, gebuk Pak. Rasulullah yang nyuruh, disuruh sholat nggak mau, pukul dia. Tapi dengan pukulan yang bersifat edukatif, mendidik.
Anak Anda tidak mau pakai jilbab, nggak usah keluar rumah. Nangis, nggak apa-apa. Ngambek, kalau nggak ngambek bisulen pantatnya. Begitulah. Terus Pak, terus dikasih tahu, terus. Ya. Ini kewajiban kita sudah. Masalah hidayah itu bukan campur tangan kita. Itu Allah yang menentukannya. Kita yang berusaha. Ya. Kemudian jangan lupa terus berdoa. Ini jangan tinggalkan. Terus berdoa. Kemudian usaha itu dimulai dari diri kita. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi, Anda wahai ayah dan ibu, bertakwalah kalian kepada Allah sebelum kalian mengajak anak-anak Anda. Ya, kita harus menyiapkan diri. Lihatlah Rasulullah dan para sahabat. Apa? Mereka membenahi dirinya dulu. Mereka benahi dirinya. Setelah mereka benahi dirinya, mereka baru membuat perencanaan perkawinan. Siapa? Mencari calon-calon yang bagus. Calon yang bagus direbutin oleh sahabat. Diperebutkan oleh mereka. Kalau nggak salah ada perempuan di zaman Rasulullah itu namanya Atikah bintu siapa, begitu lupa saya. Atikah ini menikah beberapa kali. Istri pertama saya lupa, suami pertama saya lupa. Meninggal sebagai syahid. Dinikah lagi oleh Zubair bin Awam. Zubair meninggal sebagai syahid. Dinikah lagi sahabat yang lain, meninggal sebagai syahid. Kata para ulama apa? Andai Atikah ini menikah dengan laki-laki lain, suaminya itu mesti meninggal syahid lagi nanti. Hah? Kalau aku menikah lagi, aku akan menikahi seorang laki-laki yang bakal meninggal sebagai syahid. Kayak apa ini perempuan, Pak? Dididik bener tuh suaminya. Jadi benar-benar diperebutkan oleh para suami-suami laki-laki itu. Dia bikin perencanaan nyari, Pak. Al-ummu madrasatun, kata penyair Arab, idza a'dattaha a'datta jilan thayyibal a'raqi. Ibu itu sekolah. Kalau Anda menyiapkan dia, kamu akan menyiapkan generasi yang baik. Berapa bulan yang lalu ada suami istri muda datang ke atas lantai 3, tapi yang datang dia lakinya aja. Dia curhat sama saya begini, suaminya, istrinya begini, sudah luar biasa, bangkang ngelawan sampai dia menangis dan sebagainya. Saya nanya, Mas, kamu dulu dapat istrimu yang sekarang di mana? Dia dulu penjaga toko. Ya siapa suruh nemu di pinggir jalan kamu ambil istri, Mas. Kaget dia, iya. Cari istri itu yang di tempat ibadah, bukan di pinggir jalan, Mas. Benar juga Ustadz ya, berarti saya yang salah. Iya, kamu salah milih. Saya milih. Terus gimana? Yuk dibalikin ke jalanan, Mas. Pusing apa lagi kamu? Bisa kamu bina? Bisa dia. Kalau bisa kamu bina, masukin dia ke masjid. Gak bisa kamu bina, ya balikin ke jalanan. Mau ngapain, Mas? Ya ini bahasa omongan ya. Ya itulah, Pak. Jadi benar-benar dipersiapkan oleh mereka. Karena semua itu dimulai dari siapa? Dari kita, Pak. Lahir generasi siapa? Tabi'in, luar biasa generasinya. Hebat, Pak. Ibunya hebat. Sehingga banyak ungkapan di media apa? Ibu terdahulu bisa mendidik 10 anak. Tapi zaman sekarang 1 anak nggak bisa merawat ibunya. Ya, Pak. Coba tanya zaman dulu, anaknya berapa? Selusin.
Ada tetangga saya dulu di Jawa Timur itu daerah Bangil, Pasuruan, anaknya Pak 20 Pak. Ada lagi anaknya 24 Pak. Kalau kita nanya, Ami itu anaknya yang namanya Fulan nomor berapa? Sebentar, saya hitung dulu ya, lupa saya. Istri satu itu. Tapi hebatnya ibu zaman itu Pak. Bayangkan istri satu bisa didik 24 anak. Wah, itu setiap tahun kali ngelahirin dia. Sekarang ngerawat satu ibu berebut. Saya nggak ada waktu. Astagfirullahaladzim. Ibunya wafat, berebut warisannya. Itu sudah sama sekarang Pak. Anaknya ya nurun Pak. Saya pengen anak saya jadi anak soleh dan solihah. Kakak ngacak kamu ya. Kamu sendiri kurang ajar sama ibumu. Anakmu nurun loh. Jadi ini Pak. Memang hidayah di tangan Allah. Tapi dari kita Pak. Dari kita. Ya. Saya membaca sebuah kisah menarik. Seorang anak muda. Dia dirawat oleh ibunya. Dia dirawat ibunya. Ayahnya wafat sejak dia kecil. Sampai ini anak kuliah. Kemudian di akhir kuliah dia bilang, nanti kalau saya sudah lulus kuliah ibu, gaji saya kasih ke ibu semua. Dia ingin membalas kebaikan ibunya dengan apa yang dia bisa. Padahal walaupun dunia ini engkau berikan kepada ibumu, kamu tidak akan bisa membalas kebaikan ibu. Dunia ini kita kasih ke ibu kita nggak bisa membalas kebaikan ibu. Akhirnya dia bekerja dan ternyata ibunya wafat sebelum dia menerima gaji yang pertama. Dia tetap ingin menunaikan apa yang dia inginkan. Akhirnya setiap bulan gaji dia disisihkan untuk ibunya. Apa? Dia membeli barrada, orang Arab bilang barrada. Barrada itu kalau di Arab Saudi ada di masjid-masjid itu ada kayak kulkas begitu. Ini cerita di kota Riyadh. Ya, jadi orang masuk ada kulkas isi air minum, jadi orang minum karena udaranya kan panas gitu ya. Dia janji beliin itu, beli satu, berikutnya gaji dibeliin satu, sampai banyak masjid-masjid di daerah dia sudah dia belikan itu. Suatu hari dia sholat di masjid yang dekat rumahnya. Setelah dia sholat dia nengok, dia menangis. Ya Allah, banyak masjid sudah aku sumbang dengan kulkas. Tapi masjid dekat rumahku aku melupakannya. Lupa saya belum membelikannya. Lalu dia datang ke imamnya, saya minta maaf, saya kelupaan, saya belum membelikan di sini sebuah kulkas, kata dia. Setelah berapa hari, dia masuk masjid, ternyata di situ sudah ada kulkas Pak berdiri. Habis sholat, si imamnya menghampiri ini Bapak, terima kasih banyak atas hadiah kulkasnya Pak. Loh, saya nggak membelikan. Ah jangan bercanda, terjadi debat mulut. Setelah selesai, si imam pulang, anaknya nyamperin, mohon maaf ayah, saya yang beliin kulkas itu. Dari mana kamu punya uang? Kalau ayah bisa bersedekah untuk nenek, kenapa aku tidak bisa bersedekah untuk ayah? Ya Allah Pak, subhanallah. Kalau ayah bisa bersedekah setiap bulan untuk nenek, kenapa aku tidak bisa bersedekah untuk ayah? Dari mana uangmu saya sisihkan jajan setiap hari? Lihat Pak, dari mana dia berbuat begitu? Melihat Pak. Sekali lagi, hidayah di tangan Allah. Tapi kita yang berbuat, akhlak itu menular Pak. Jadi inilah jawaban panjang saya. Ya. Ada satu lagi pertanyaan? Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Apa solusi jalan keluar dari fenomena-fenomena adab yang seperti ini? Jalan keluarnya Allah sudah kasih tahu Pak di banyak ayat. Qu anfusakum wa ahlikum. Jaga diri kamu dulu dari api neraka. Apa? Ketaatan, ketakwaan. Itulah ketakwaan Pak. Apa yang Allah perintahkan, Rasulullah ajarkan, kita lakukan. Kemaksiatan kita tinggalkan. Sudah. Tidak ada zikir khusus. Ada zikir khusus, ada amalan khusus. Amalan khusus apa? Rukun Islam itu amalan khusus Pak. Zikir khusus apa? Zikir-zikir habis sholat, zikir khusus. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu zikir Pak. Kita amalkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan kemampuan kita. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang atas diri kalian, tinggalkan sudah semuanya. Kemudian kita lakukan, mudah-mudahan anak-anak kita bisa nurun, bisa ngikuti kita, ngikut jejak kita. Kisah Abu Bakrah radhiyallahu taala an, seorang sahabat. Abu Bakrah setiap pagi sore baca zikir Pak. Zikir apa? Zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi sore beliau membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Setiap pagi beliau baca, sore baca, dibaca. Ketika beliau membaca, suatu hari anaknya bernama Abdurrahman bin Abi Bakrah, wahai ayahku, saya mendengar ayah ini kalau pagi, sore baca doa ini, Allahumma afini fi badani, dan seterusnya. Perhatikan itu. Ayahnya menjawab apa? Wahai anakku, saya dulu juga mendengar begitu dari Nabi. Makanya aku ingin ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Pak. Apakah Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakrah, sini Abu Bakrah, kamu saya ajarin zikir pagi sore ya, apalin. Begitu? Begitu, Pak. Rasulullah melakukan di depan sahabatnya. Akhirnya diapain? Dilihat, didengar, ditiru. Kan gitu kan? Abu Bakar pun, sini nak, hafalin doa ini ya. Begitu? Enggak. Tapi kok bisa hafal Abu Abdurrahmannya? Kok bisa Abdurrahman hafal? Hafal karena sering dengar ayahnya. Melihat, mendengar, hafal, ditiru. Coba bapak yang sering naik angkot, setiap hari ada ngamen. Begitu seringnya Anda naik angkot sampai apal tuh lagu tukang ngamen. Ya kan, emang Anda disuruh ngapalin tuh sama tukang ngamen? Enggak kan? Saya ingat dulu masih kuliah di Muhammadiyah, dari Al-Irsyad Tengaran ke Muhammadiyah, naik bus dulu. Ngamen, pengamen setiap jalan ngamen, lagunya sama, Stasiun Solo Balapan. Sampai apal saya Stasiun Solo Balapan. Kenapa? Ya kuping denger, Pak. Begitulah pendidikan. Lihat Abdurrahman bin Abi Bakar, tergantung apa yang dilihat, apa yang didengar, itulah masuk ke memori otak, itu yang melahirkan perilaku. Loh, kalau Anda ngerokok terus anak Anda tidak boleh ngerokok, dicolok matamu sama anakmu akhirnya.
Ya, ini yang bisa saya sampaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.